Anak-anak yang terkasih, kita berjumpa kembali di dalam pertemuan yang ke-8. Namun pertemuan yang ke-8 ini akan berisikan tentang ringkasan pelajaran yang telah kita lalui bersama, yaitu pelajaran yang pertama sampai dengan yang ke-7. Tapi sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu. Biarlah melalui pelajaran pada saat ini, Engkau semakin membuka hati kami, kehendak kami, untuk semakin memahami iman yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada pertemuan yang pertama dari pelajaran yang telah kita lalui, Allah ingin menyelamatkan semua orang. Tidak ada satupun. Jika bisa, semua harus selamat dan kembali kepada Bapa di surga, karena kita adalah milik Bapa di surga. Dan keselamatan semua orang itu, Allah menghendaki kita akan menjadi penyelamat bagi saudara kita yang belum terselamatkan. Jadi melalui iman kita, Allah menghendaki kita menularkan iman itu kepada semua orang, sehingga semua terselamatkan melalui keteladanan iman kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keselamatan hidup manusia hanya pada Allah Tuhan kita, bukan kepada yang lain. Bukan pada jimat-jimat, tempat-tempat yang angker, atau mungkin ajaran-ajaran yang lain dari dunia ini. Namun hanya satu-satunya Allah menjadi penyelamat kita. Dan Allah di sini adalah Yesus Tuhan kita. Dengan cara jadilah seperti Dia di dalam hidup dan kehidupan kita, supaya kita menjadi manusia yang terselamatkan. Dengan pertemuan yang ketiga, kalau kita menganggap diri kita orang beriman, hendaklah kita menanggapi keselamatan Allah itu. Jangan dicuekin, jangan dibiarkan, dan kita tidak peduli pada tawaran keselamatan Allah pada kita, yaitu dengan cara beragama dan beriman. Sedangkan beragama berarti bergumul dalam komunitas, dalam paguyuban, dalam persekutuan, dalam gereja. Di mana dalam persekutuan, dalam paguyuban, dalam komunitas ini, kita mempelajari kehendak Allah. Kemudian kita memahami kehendak Allah, dan kemudian mendalami kehendak Allah di dalam gereja, komunitas maupun persekutuan kita. Mempelajari, memahami, dan mendalami. Itu beragama. Kemudian beriman. Beriman berarti mempraktekkan apa yang telah kita pelajari, kita pahami, dan kita dalami yang telah kita peroleh dalam kitab beragama. Dan ini kunci keselamatan kita, yaitu mempraktekkan apa yang Dia kehendaki dalam kehidupan kita. Sedangkan pertemuan yang keempat, keselamatan yang telah dijanjikan Allah kepada kita hanya bisa ditanggapi dengan iman kita. Bukan aktivitas kita ke gereja, bukan aktivitas kita dalam persekutuan,
bukan aktivitas kita dalam komunitas, tapi dengan iman. Karena hanya dengan iman itulah keselamatan yang dijanjikan Allah dalam kehidupan kita akan menjadi nyata. Karena iman adalah praktek dari ajaran yang kita imani, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Allah kita. Maka kalau kita mengatakan kita sebagai orang beriman, hendaklah kita mempraktekkan apa yang kita imani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan pertemuan yang kelima, beriman Kristiani. Itu artinya kita mempraktekkan apa yang kita imani. Karena beriman Kristiani berarti beriman pada Kristus. Maka kita harus mempraktekkan apa yang dikehendaki Kristus di dalam kehidupan kita. Karena yang menyelamatkan kita di saat kita mempraktekkan apa kehendaknya. Apa yang kita imani harus kita praktekkan. Karena kita beriman Kristiani, yang kita praktekkan adalah kehendak, rencana yang diberikan kita oleh Yesus Kristus. Beriman Kristiani berarti mempraktekkan kehendak Kristus di dalam kehidupan kita. Itu yang menyelamatkan. Itu satu-satunya penyelamat kita. Sedangkan pertemuan yang keenam, hidup dalam iman harus hidup di dalam komunitas, tidak sendirian. Kita akan mudah diterkam, mudah dihancurkan oleh kuasa kegelapan. Maka kita harus hidup dalam komunitas, di mana itu saling meneguhkan, melindungi, menguatkan, mendampingi. Maka ciri-ciri orang yang beriman, dia harus memiliki komunitas, dalam persekutuan lah, dalam paguyuban, gereja. Itu bentuk-bentuk komunitas yang harus kita hidupi sebagai orang yang beriman. Karena iman personal, dan ada juga iman komunal, pribadi maupun sosial. Iman pribadi dapat kita tumbuhkan dan kita kembangkan melalui kehidupan doa, membaca kitab suci, dan sedikit-sedikit mulai melakukannya. Dengan iman komunal dapat kita hidupi melalui persekutuan dan pelayanan. Persekutuan berarti komunitas, pelayanan berarti berguna bagi orang lain, mempraktekkan apa yang dikehendaki oleh Allah sehingga kita bermanfaat bagi orang lain. Kita menjadi contoh dan teladan bagi orang lain, sehingga orang lain tertarik dengan iman kita dan akhirnya percaya pada Tuhan Yesus, dan dia menjadi selamat seperti kita karena melalui teladan iman kita. Iman personal dan iman sosial, yaitu doa, baca kitab suci, personal, persekutuan, dan pelayanan komunal, itu diikat secara erat di dalam Ekaristi. Maka Ekaristi itu selain sakramen sebagai tanda kehadiran Allah, tapi juga Allah yang hadir. Maka Ekaristi itu selain Ekaristi juga ekaristis. Maka orang yang sering kali mengikuti Ekaristi, hendaklah dia menjadi manusia yang ekaristis. Orang yang sering ikut terlibat dalam tanda-tanda kehadiran Allah, dia harus menjadi tanda kehadiran Allah itu sendiri. Kemudian pertemuan yang ketujuh, Katolik itu Bunda Maria. Bunda Maria itu Katolik. Maka yang sudah saya jelaskan pada pertemuan yang dulu, kata-kata Bunda Maria itu kata-kata orang Katolik. Sikap Bunda Maria itu sikap
orang Katolik. Hidup Bunda Maria itu hidup orang Katolik. Maka keseluruhan hidup Bunda Maria, di mana kerendahan hati, kesadaran, ada kelemah lembutan, kesabaran, kesucian, kekudusan, bahkan seluruh hidupnya hanya untuk Allah. Itu Bunda Maria, dan itu harusnya menjadi ciri-ciri orang Katolik. Jadi keseluruhan hidup Bunda Maria harus menjadi acuan dan teladan keseluruhan hidup orang-orang yang beriman Katolik. Saya kira cukup ringkasan dari pelajaran yang pertama sampai dengan yang ketujuh. Dan tolong dijawab pertanyaan yang sudah saya berikan. Saya tunggu sampai jam 4 sore besok hari Selasa. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas peneguhan yang Dikau berikan dalam pelajaran saat ini. Biarlah melalui peneguhan, pemahaman, pendalaman yang kami terima saat ini, memampukan kami menjadi orang-orang Katolik yang sanggup dan berani menjadi garam dan terang bagi siapapun. Doa ini kami sampaikan dalam nama Putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Berkah dalam.